Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang joker di dunia pendidikan. Sahabat Banua semuanya, saya memiliki channel YouTube yang konsentrasi di masalah pendidikan, terutama yang paling banyak diminati itu adalah berkaitan tentang isu kesejahteraan guru. Dan ini tentunya banyak sekali memicu semacam pro dan kontra. Ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Like and dislike. Dan itu adalah hal yang sangat alami, apalagi kalau kita memang memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, saya menganggapnya ini prosesnya sama saja seperti dulu di tahun 2014 dan 2019 paling sengit itu pertarungan antara Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. Dan ini juga diikuti oleh para simpatisan beliau berdua di mana mereka begitu seriusnya untuk bersitegang di media sosial. Bahkan ada juga yang sampai ke dunia nyata malah. Nah, tapi yang menarik bagi saya dan tidak biasa, ini ada seorang, katakanlah orang yang tidak suka dengan pendapat kita, katakanlah dia seorang hater kita yang begitu konsisten untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan apa yang kita utarakan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Saya begitu konsisten, begitu istiqomah untuk mempromosikan tentang isu kesejahteraan guru, karena ini menurut saya sangat penting sekali dan saya banyak didukung oleh para guru, terutama yang mereka merasa bahwa aspirasinya terwakili oleh channel ini. Nah, fans saya ini atau hater saya ini yang begitu konsisten menyuarakan ketidaksukaannya, namanya itu adalah, saya sebut saja, Rick Olvir. Nanti Anda bisa cari sendirilah, kalau Anda rajin itu boleh cari sendiri, namanya adalah Rick Olvir. Namanya anonim. Anonim itu kita nggak tahu orang di balik channel ini siapa, kemudian Facebooknya juga nggak ada, yang ada itu dia punya Telegram. Dan uniknya si Rick Olvir ini masuk di dalam grup guru-guru yang merasa aspirasinya terwakili oleh saya. Di sana anggotanya sudah 1000-an dan si Rick Olvir ini masuk menetap bahkan berbulan-bulan dia di sana, betah dia di sana. Nah, biasanya kan orang umumnya akan menghindar dari orang yang tidak disukainya. Nah, si Rick Olvir ini beda. Dia masuk ke dalam rumahnya orang. Rumah orang yang dia tidak sependapat dengan orang itu. Dia betah berbulan-bulan di sana, menetap di sana, melihat setiap komen yang masuk. Entah apa tujuannya, saya juga kurang paham. Dan si Rick Olvir ini yang jelas dia tidak berani menunjukkan identitasnya yang asli. Originnya ini orang ini siapa sebenarnya. Dia tidak berani. Wajahnya nggak tampil, foto profilnya samar, dan kelihatannya orang ini benar-benar niat untuk menjadi hater sejati. Nah, cuman dari dua tanda di atas, saya perhatikan ada satu yang menjadi ciri khas dia ini, yaitu dia memiliki ketakutan. Dia sangat ketakutan, pertama itu dengan orang lain tahu identitas dia. Dia tidak ingin orang lain tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Jadi ada ketakutan di situ. Dia ketakutan untuk mengeluarkan dirinya yang asli. Jadi ada topeng di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah orang ini sangat ketakutan kalau orang lain bahagia dengan tercapainya tujuan. Jadi saya akan menyampaikan aspirasi banyak guru, namun dia sangat takut dengan aspirasi para guru ini tercapai. Jadi ada dua ketakutan di situ. Yang menjadi menariknya lagi bagi saya adalah
Karena jarang sekali orang yang seperti ini, artinya kan selama ini kalau hater atau orang tidak suka dengan suatu pendapat tertentu, dia kasih komentar ya udah, gitu aja, berlalu. Tidak betah menetap berlama-lama di situ. Nah, orang ini memberikan sebagian besar waktunya untuk mempertahankan pendapat dia, untuk menyampaikan konsistensi dia bahwa dia menentang sekali dengan apa yang saya aspirasikan. Kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa orang ini mirip sekali karakternya seperti yang dikisahkan di movie yang paling terkenal, yaitu Joker. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah nonton filmnya akan tahu bahwa Joker itu adalah salah satu tokoh antagonis, yang mewakili penderitaan seorang anak yang merasa diacuhkan oleh lingkungannya ketika kecil. Jadi si anak yang bernama Joker ini ketika kecilnya dia sudah menderita sekali berhadapan dengan kemiskinan orang tuanya, kemudian juga perceraian orang tuanya, dan ketika dia mulai beranjak dewasa, dia melakukan berbagai macam profesi yang inti profesinya itu adalah dilecehkan orang. Jadi dia mencoba melucu, namun tidak lucu gitu. Leluconnya itu tidak lucu dan dia malah seringkali dibully oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya itu banyak sekali menimbulkan dendam, luka-luka lama, luka batin yang terus tersimpan, dan itu siap meledak. Padahal si Joker ini memiliki sisi yang sangat baik, sangat humanis, sangat lembut. Dia sangat penyayang dengan anak-anak, namun di satu sisi ketidakadilan dunia yang ia rasakan itulah yang membentuk dendam akhirnya. Nah, kebetulan saya juga sangat menyukai dan mendalami tentang dunia psikologi ya. Jadi, nah karena saya juga mendalami dan menyukai dengan psikologi, jadi saya menganggap bahwa Rick Olvir ini adalah satu fenomena yang baru namun tidak asing di dunia pendidikan. Kenapa saya katakan masih baru? Karena sekarang di era internet yang semakin canggih, medsos di mana-mana orang bebas berdebat, bebas berargumen, maka bermunculanlah fenomena Rick Olvir ini. Dan ini sangat berbahaya kalau meluas di dunia pendidikan kita. Kalau warga netizen plus 62 itu mengatakan orang seperti ini jenisnya adalah SMS. SMS itu susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, kalau ini berkelanjutan, apalagi ini terjadi di dunia pendidikan, maka besar kemungkinan ini adalah merupakan penyakit hati yang berlapis-lapis. Ada anger di situ, kemarahan, ada dendam, iri hati, ada rasa ingin menjadi superhero, dan seterusnya. Berlapis-lapis seperti itu. Nah, yang unik lagi adalah Rick Olvir ini adalah seorang guru. Dia memiliki banyak anak didik di situ dan anak didiknya ini bisa saja mencontoh perilakunya nantinya. Nah, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian memiliki anak didik yang mirip-mirip seperti Rick Olvir ini, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, dan dia tidak happy dalam hidupnya, maka itu tidak perlu dikasih semacam cacian, bulian bahkan, atau hukuman yang berat-berat dan seterusnya untuk membuat dia sadar. Tapi yang dia butuhkan itu hanya satu, yaitu kasih sayang. Dia butuh penghargaan, dia butuh cinta, dia butuh apresiasi dari lingkungan sekitar. Itu yang dia butuhkan, itu yang dia cari. Makanya dia sekarang banyak cari perhatian. Makanya dia menjadi orang yang kekeh dengan pendiriannya, suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Dia mau orang lain mengikuti apa yang menjadi pendapatnya. Ngotot sekali. Ngototnya itu beda dengan orang kebanyakan umumnya. Dia rela betah di grup orang lain, dia senang memantau komentar orang lain, siang malam dia gunakan waktunya untuk gimana caranya agar pendapat saya ini diterima. Nah, itu yang dilakukan oleh
orang-orang bermental joker ini. Nah, saya punya cerita, saya punya anak didik dulu, perempuan, ketika dia masih SMP, di sekolah menengah pertama itu dia termasuk bintang lah. Bintang itu dalam artian orangnya cerdas, dia juga senang menjadi pusat perhatian, dia senang menjadi orang yang tampil di panggung, dan saat itu salah satu prestasinya selain juara kelas, dia juga juara storytelling. Jadi bercerita di dalam bahasa Inggris. Untuk level kabupaten dia juara 2 ketika itu. Dan itu merupakan prestasi tersendiri buat dia dan juga kebanggaan buat para guru. Nah, tapi sesuatu yang aneh ketika di SMA, dia ketika udah lulus dari SMP, dia lanjut ke SMA, itu dia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah. Dia mulai bisa mabuk-mabukan, dia mulai konsumsi narkoba. Ini dari cerita temannya, teman dekatnya yang curhat kepada kami. Nah, dan dia juga mulai malu ketemu dengan guru. Kalau dulu rajin sekali ke kantor, nyapa guru-gurunya. Akhirnya ketika dia SMA sudah mulai malu ketemu guru, seolah-olah ada yang salah dengan dirinya. Nah, dan dia juga less empathy. Dia mulai kurang empati dengan orang lain. Dia mulai tidak bisa merasakan kesusahan orang lain. Dia maunya hanya dirinya yang happy. Dia maunya cuma menurutkan egoismenya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak didik yang seperti ini atau rekan kerja yang seperti ini juga, ketimbang dihajar, saran saya lebih baik dikasih sayangi. Karena itulah yang mereka cari, itulah yang mereka butuhkan, mereka butuh perhatian, sembari Anda bimbing perlahan-lahan agar mereka kembali ke track yang benar. Nah, dari pengalaman saya seperti itu. Kalau mereka dimarahi atau malah dikasih hukuman dan lain sebagainya, itu hanya akan memperparah keadaan. Dan dia bisa jadi dendam dengan kita. Nanti Bapak Ibu jadi bernasib seperti musuh-musuhnya Joker. Habis semua nanti Bapak Ibu. Nah, semoga dengan adanya kasus Rick Olvir ini, kita diingatkan dengan movie Joker, ini akan membuka mata kita bahwa ternyata memang sangat penting lingkungan yang hadir dengan ketulusan cinta dan kasih sayang, menjauhkan dari omong-omongan kasar, keinginan-keinginan yang bersifat egoistis, dan seterusnya. Kita jauhkan dari dunia pendidikan kita. Semoga dunia pendidikan kita semakin baik dan kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang berkaitan dengan joker mania ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.